Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Last Minute Project bagian tutorial. Kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP. Baik, pada tutorial di seri konstan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana menggunakan template yang sudah jadi dan di custom sesuai dengan kebutuhan kita sampai dengan nantinya membuat satu buah aplikasi ya. Jadi kita beri nama pada sesi ini adalah constant coding instant. Oke. Oke, baik, sebelumnya kalian bisa download template-nya di browser. Jadi ketikkan saja download template admin bootstrap gratis ya. Di sana banyak ada template. Nah, ini saya sudah ada download. Ini kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, nah ini template-nya, isinya seperti ini. Nah, ini adalah satu buah template admin yang mana nanti sebagai pendukung aplikasi yang kita buat. Jadi kalian bisa download atau bisa download di deskripsi, nanti saya lampirkan kalau mau sama ya seperti ini. Atau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Oke, baik, kalian bisa kopikan file yang sudah di-download dan diekstrak tadi dan di-paste atau dipindah ke folder htdocs atau di tempat instalasi aplikasi XAMPP-nya, yaitu saya di folder directory C, folder exam dan htdocs. Nah, itu tepatnya di bagian dalam htdocs-nya ya. Nah, jadi aplikasi exam ini adalah aplikasi pendukung jadi instan, nanti kalian bisa install dan di tempat penginstalasiannya ini di directory C, folder exam dan htdocs itu nanti udah secara otomatis muncul. Nah, artinya ini adalah tempat web server kita. Jadi nanti seluruh aplikasi bisa diletakkan di sini. Nah, sebagai contoh ini kita sudah ada satu buah template tadi sudah saya copy paste kemari. Ya, sekarang ini kita coba rename. Namanya kita buat project atau aplikasiku gitu aja ya. Oke, aplikasiku. Oke, selanjutnya kalian bisa menggunakan editor ya. Ada editor bisa berupa Sublime editor atau Visual Code juga boleh ya. Yang jelas untuk editor programming ya. Nah, di sini saya menggunakan editor Sublime Text 3. Sekarang kita buka folder pada data directory C, exam, kemudian htdocs dan folder aplikasiku yang kita sudah ekstrak tadi ya. Ini di close saja. Ini yang kita buka tadi ya. Oke, baik. Nah, setelah sudah di file open folder, maka ini tampil seluruh folder atau seluruh isi yang ada di folder yang sudah kita ekstrak tadi dan sudah kita pindahkan ke folder htdocs ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba tampilkan template ini bentuknya seperti apa ya. Kita coba buka browser. Nah, sebelumnya kalian coba aktifkan dulu ini di start, kemudian MySQL juga di start dalam keadaan running atau hijau seperti ini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini bisa diinstal, nanti kalian boleh lihat tutorial cara penginstalannya di video sebelumnya. Oke, langsung saja pada browser silahkan ketikkan localhost
kemudian nama foldernya, aplikasiku. Nah, ini nama folder yang ada di bagian ini ya, htdocs tadi ya. Oke, ini tampilannya, templatenya. Nanti kita mau gunakan template ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kita mau buat aplikasi apa ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat aplikasi perpustakaan, maka ini kita akan ubah namanya sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat. Atau misalkan kita mau buat aplikasi sistem informasi akademik, maka ini sesuaikan dengan sistem informasi akademik ya. Itu menu-menunya terdiri dari apa saja ya. Oke, baik. Nah, kali ini pada template yang sudah jadi ini, yang sudah kita download, kita akan custom ya. Kita akan custom. Nah, agar lebih mudah, kita harus memahami bahwa template ini CSS dasarnya adalah Bootstrap ya, dibentuk dari CSS Bootstrap. Nah, agar lebih mudah customnya, kita akan coba pisah beberapa komponen ya. Yang pertama ini kalau di Bootstrap dikenal sebagai sidebar, kemudian bagian atas ini dikenal sebagai navbar, dan isinya ini sebagai content. Nah, ada satu lagi nih yang terakhir, footer ya. Ini footer. Oke, sekarang kita coba pisahkan bagian-bagiannya. Nah, kalian boleh buka file index. Nah, karena posisi awalnya adalah di index ya. Nah, jadi artinya localhost nama folder, kemudian enter. Ini sama aja dengan mengakses file index HTML-nya. Oke, maka tugas kita adalah buka file index.html-nya. Ini. Nah, ini semua struktur HTML dan CSS-nya ada di sini ya. Itu yang membentuk tampilan ini ya. Maka kita akan coba pisah ya. Yang pertama ada posisi sidebar. Nah, posisi sidebar ini diawali dari sbadmin2, dashboard, komponen sampai dengan tables ya. Jadi kita harus tahu nih, kita mau pindahin yang mana nih. Ini sidebar awalnya adalah sbadmin. Cari aja biar nggak perlu repot. sbadmin2. Nah, kita harus tahu dulu sbadmin ini ada dashboard ya, posisinya sebagai apa nih ya. Kita harus tahu dulu ya. Nah, itu di dasar HTML atau dasar CSS dua-duanya ya. Nah, kalau ini bukan ya. Ini sbadmin2, ini letaknya di title. Berarti itu untuk yang di atas. Nah, tulisan yang di atas. Nah, jadi kita harus memiliki dasar HTML dan CSS. Nah, biasanya nih kalau di sini tulisannya seperti ini. Ini posisinya ada di bagian paragraf. Kita enter lagi. Nah, ini di paragraf tapi tidak sebanyak ini ya. Kita coba enter lagi. Oke, tidak ada. Coba sbadmin. Oke, ini. Oke, baik. Ini saya rasa ini ya, sbadmin sub ini kalau di HTML itu kepangkatan ya, pangkat 2. Artinya tulisannya di atas. Nah, ini ya. Oke, berarti kita coba cari sidebarnya. Nah, di sini cukup jelas sudah diberi keterangan awal dari sidebar itu ini sampai dengan kita lihat batasnya ini ya. Jadi kalau mau lebih gampang, ini awalnya kita coba klik pada UL, kita lihat tutupnya. Biasanya ada tutupnya. Nah, ini. Atau sudah dibuat keterangan nih. Ada beberapa template yang mempermudah. Nah, jadi ada beberapa template yang mempermudah kita untuk mengcustomnya. Jadi ada beberapa dokumentasi yang sudah disediakan oleh pengembangnya atau yang meng-create-nya ya. Nah, ini sidebar batasnya yang tadi ya.
Kita coba lihat batasnya, ada end of sidebar. Nah ini. Nah tentu ini adalah bagian dari sidebar. Jadi kalian boleh di-cut saja atau Ctrl X atau klik kanan cut. Ini kita cut, kemudian kita tandai posisi sidebar. Nah, isinya oke, baik, isinya kita coba buat file baru. Ya, kita buat file baru, klik kanan pada folder aplikasi. Sini. Klik kanan, kemudian new file. Ketikkan namanya sidebar.php ya. Nah, pastekan. Oke, sudah di copy paste. Nah, ini bagian sidebar ya. Oke, selanjutnya kita ambil bagian navbar ya. Kalau ini kita refresh, ini sudah hilang ya posisi sidebarnya. Nah, sekarang bagian navbar kita coba pisah. Navbar itu yang ini ya. Jadi ada bagian top bar atau navbar dengan tag elemen nav. Kita coba klik tag elemen pembukanya. Kemudian kita lihat tutupnya, biasanya ada tanda garis. Nah, ini ya, sampai dengan baris 216 atau 217 ya. Oke, sekarang kita blok sampai dengan 216. Oke, sama seperti yang tadi, klik kanan cut atau Ctrl X. Oke, ini kita kasih tanda posisi navbar. Nah, kemudian buat lagi filenya, klik kanan new file navbar.php. Oke, pastekan. Oke, bagian navbar sudah kita pisah. Kalau kita refresh, nah ini jadinya. Kemudian tinggal konten ya. Selanjutnya pada konten kita coba keluarkan. Nah, ini begin pack konten ya, bagian halaman konten. Ini biasanya diawali dari sini. Kita coba oke ya. Nah, ini kita coba pisah dulu ke file index.php sebagai backupnya nanti. Ya, ini silahkan kalian klik kanan new file, buat file baru lagi index.php. Nah, indeks di HTML-nya kita blok semua, Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C, dan paste ke bagian index.php. Nah, ini biar lebih mudah ya, kita coba hapus ya satu persatu. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita posisinya berada di index.php ya. Kita coba hapus earnings overview. Saya coba hapus dari mulai sini. Ini kita copy aja tulisannya. Kalian boleh gunakan Ctrl F. Kemudian kita cari tulisannya. Nah, ini udah langsung ketemu. Berarti ini awal dari sini ya. Nah, perlu kita pahami bahwasanya user interface template itu pada umumnya berbasis CSS-nya adalah Bootstrap. Yang mana kita ketahui bahwa pada user interface itu terbentuk dari baris dan kolom. Nah, untuk baris itu kelasnya sama dengan row, dan kalau kolom itu kelasnya menggunakan col. Jadi kelas sama dengan col, itu kolom. Nah, itu dasar dari user interface yang dibentuk oleh CSS Bootstrap.
Nah, jadi patokan kita kalau seandainya kita mau hapus satu baris seperti ini, berarti kita harus cari div class row-nya. Ya, nah cara menandakan ini satu baris, ini satu sejajar ya. Nah, ini juga satu baris. Nah, ini tidak sejajar nih. Ini dengan ini nggak sejajar, ada jenjang di sini. Nah, ini menandakan bahwasanya ini satu baris, ini satu baris ya. Nah, jadi dia berbeda. Nah, oke, kita cari bagian row. Nah, ini ketemu. Kita coba klik di div pembuka. Kita lihat tutupnya berada di bagian mana ya. Oke. Nah, ini tutupnya. Maka ini boleh kita coba hapus. Oke, kita coba hapus. Oke, kita hapus, simpan. Coba kita refresh. Nah, sudah hilang ya. Kemudian ada project juga sama. Kita hapus bagian row-nya. Ini satu row, ini satu row ya. Oke, bagian project ini. Kita coba lihat tutupnya. Nah, ini tutupnya. Kita coba hapus. Oke, nah ini berbeda ya. Ternyata satu row-nya ini satu row ya. Nah, terdiri dari beberapa kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Nah, ini kelihatan, ini satu row, ini kolomnya. Oke, kalau misalkan saya hapus untuk satu row-nya, itu ke bagian akhir. Nah, ini misalkan saya hapus, ini sudah habis. Coba kita simpan dan refresh. Nah, ya, ini hilang ya. Oke, sudah hilang, tapi konten footernya ke atas ya. Ini coba saya sisakan bagian row-nya yang kita hapus tadi ya. Oke. Atau ada beberapa bagian yang terbuang ya. Nah, jadi harus hati-hati. Ini saya kembalikan dulu, Ctrl Z. Kita coba refresh. Nah, kita coba hapus satu persatu deh dari project dulu ya. Biar footernya tidak langsung naik ke bagian atas ya. Oke, ini saya coba hapus. Div pembuka, ini penutupnya. Oke, itu yang project tadi. Kemudian ada bagian color system. Ini div pembukanya dan ini penutupnya. Blok hapus. Oke, ini juga sama bagian illustration. Itu yang ini ya. Kita hapus. Ini div pembuka, ini penutup. Nah, hapusnya satu-satu aja biar lebih rapi ya. Oke, selesai, simpan. Kita coba lihat. Nah, ya, ternyata memang footernya akan ke posisi atas ya. Oke, tidak masalah. Ini kita rapikan. Nah, ini tadi bagian kolom pertama dan ini kolom kedua ya. Oke, nah. Jadi ini merupakan bagian dari konten ya. Merupakan bagian dari konten. Oke, ini saya rasa kita tidak perlu. Kita sisakan aja row. Kemudian kita buat posisi konten ya. Konten gitu lah ya. Oke, selesai. Nah, silakan buat file baru. Klik kanan new file. Kemudian beri nama konten.php ya.
Nah, sekarang filenya benar-benar sudah hilang.